Kuno yang jago. Warren Buffett tajirnya itu tahun 70-an sama 80-an awal kan kalau lihat portofolionya itu waktu kondisinya inflasionis dan perusahaan itu perusahaan yang kuno dan value investing. Yang saya lihat habis Yap, ini kejadian di ASG, tahun depan boleh bearish. Saya masih bearish tahun depan. Tapi along the bearish line, hal yang harus kita lihat sebagai equity investor itu adalah akan ada sebuah perputaran rotasi sektor besar-besaran. Company-company yang bertahun-tahtahun ini yang dianggap gak bagus itu bisa balik. Perusahaan-perusahaan yap, industrial, jualan chemical kok, spare part. Nah, ada kan emitennya spare part yap, kok. Spare part yap. otomotif itu udah balik lagi. Terus semuanya yang tadinya udah kita terjual ke Cina itu balik semua ke Indonesia. Chemical, Yap, kain, semuanya itu bakal balik. Itu yang kita yap. lihat. Itu kita lihat ini Jadi golden istilahnya period juga. basic industri ya Pak ya. Basic industri yang selama ini Basic kita industry balik. kita megap-megap karena basic industrinya kehantam oleh Cina, di mana Ya. sekarang Cina nggak murah lagi, ya itu waktunya kita untuk reproduction basic industri kita. Yes, benar. Cuman permasalahan kita di stock market kok, basic industry kita itu saham-saham zaman Orde Baru banyak yang jagoan kok. Sudah Yap, bangkrut semua, itu permasalahannya. Lalu masih ada ada Pak. beberapa di bursa masih ada. Di bursa masih ada berapa itu yang mesti kita lihatin satu-satu kok. Basic industry tahu kan ya. Itu justru lebih enak Pak, screeningnya lebih gampang, karena basic Ini industrinya lebih kecil. lebih kecil tapi itu dia ini ya kalau kita lihat itu mereka butuh placement dulu, right issue and Ya, itu enggak. jadi kalau kita bilang tahun 2020 itu kan eranya M&A. Iya benar. 2023 mungkin nanti M&A bagi basic industry itu. Mereka harus istilahnya rekonsiliasi lah untuk realign Yes. lagi, di mana yang selama ini mereka nggak ada kebutuhan untuk ekspansi, sekarang sepertinya mereka karena bisa pass on harga dan lain sebagainya karena inflasi, ini waktunya mereka untuk reinvest lagi sih. Yes, benar. Jadinya Karena memang selama ini tekanannya di situ, Pak. Basic industry ya, ini kenapa mati? Karena selama ini mereka nggak bisa pass on harga. nggak bisa pasaran harga dan kita bisa dapat barang murah dari Cina kan. Globalization Yes, tuh. Kalau yes, ceritanya globalisasi, beli saham-saham itu services. Services sektor yes, keuangan. yes, Kalau ceritanya udah inflasi, kita back to all this doing value investing dan beli saham-saham basic industry. yes, yes. Setuju, setuju. Tapi itu memang long story short butuh banyak effort karena mereka selama ini kan sama seperti perusahaan mining lah. Selama Iya. ini juga nggak dapat pendanaan, selama ini nggak dapat support kebijakan, selama ini mereka survive hanya untuk nyalain dapur aja daripada mereka layoff biayanya juga lebih gede gitu kan. Iya. Nggak ada biaya untuk pensiunin karyawan gitu kan. Jadi Iya, mending benar. bleeding terus aja gitu kan. Sekarang Jadi ya mereka memang jalan. Itu yang aku lihat. Dan mereka benar-benar bisa sekarang saya naikin lihat harga. yang saya lihat sekarang ini mereka itu yang penting tidak rugi, bisa bayar karyawan, Iya. itu masih lebih penting daripada mereka layoff dan tutup pabrik. Yes, Karena benar. layoff dan tutup pabrik itu cost-nya gede banget. Gede banget dan gini juga dan mereka selalu sadar ini ya kalau bisnismen yang kawakan kok apalagi yang udah generasi kedua generasi ketiga itu pada paham bahwa bisnis itu nggak selamanya satu sektor itu jelek pasti Yap, waktu itu selama masih dibutuhkan itu balik. yap, yap, yap. Kelihatan kok Pak, jagoan lama saya Asahi Mas Flat Gas itu mulai muntuk-muntuk gitu kan, tiba-tiba Oh bagger gitu iya kan. benar saya Mas Glass itu saya suka tuh Arwana mungkin bisa Ya, oke. Banyak itu terus lautan luas if we can name benar, some of the itu mereka itu survivor loh Pak udah benar, hancur benar. gila zaman Orde Baru Jaya abis itu udah 20 tahun ya hancur-hancuran tapi sekarang Dan waduh ini udah sorry to say, basic industry yang ada sekarang itu rata-rata murah-murah, Pak. murah-murah benar Murah-murah. Dan memang sekarang memang belum dapat flow. ya. Cuma by the time itu nanti cycle ke situ, pasti karena udah nggak ada barang lagi yang dilirik, flow-nya lari ke situ semua gitu kan. Benar, benar, benar. Kita arahnya ke situ. Cuman memang nunggu ke sana. Ini nih berikutnya nih saya jajah bahwa musim panen untuk pemain saham di Indonesia hampir selesai. Ya, kita kan udah bahas Yes, 2022 tahun terakhir nih. Ini ternyata yes, kita cover ini hampir selesai. Jadinya setelah kita panen, seperti ini Pak, ini Miko, seperti cerita di dalam Al-Qur'an dan Alkitab kok tentang Nabi Yosef, bahwa yes. ada 7 tahun apa namanya 7 tahun yang Untuk untung, memanen, 7 tahun yang panen, terus ada 7 tahun kekeringan. Kita harus lihat ini kita sudah selesai. Kita harus masuk ke 7 tahun di mana kita harus menabung, harus berhemat yep, untuk dengan memanfaatkan tabungan yang kita punya. Dan
Tahun tabungan itu bukannya kita berdiam diri, kita harus mencoba menyemai lagi yang baru supaya kita masuk ke sesi panennya. Kira-kira what is the next story of Indonesia? Industrialization. Itu yang saya lihat. Reindustrialization, Pak. Reindustrialization, itu yang kita lihat. Kita mungkin orang banyak lihat di luar ya, katanya mau perang dan lain-lain. Itu nggak usah kita pikirkan. Itu di luar. Itu sekarang itu PR kita sebagai manusia, sebagai orang, kita harus optimis, kita lihat opportunity. Ya. At any situation di dunia itu, selama harganya selama harga itu bergerak, there is always a trade. Ya kan? Yap. Kalau harganya apa nih yang naik? Oh, sekarang harga yang naik itu harga barang X ya. Kita bisa produksi itu naik. Sahamnya nanti. Cuman ya aku lihat in general masa panen kita dan selesai. Di masa saya setuju sih, Pak. Ya. Mungkin nanti terlepas dari basic industry, ya tetap aja lah ada outlier dalam perjalanan, pasti ada yang gerak lah. Kayak kondisi sekarang kan kita ngomong mining, tapi randomly kan banyak saham yang dengan performance bagus, dia tetap berjalan sebagaimana reflect ke performance-nya dia kan, Pak. Dan udah nggak bergantung lagi pada industri apa ya, random aja. Pokoknya lu bagus, lu diapresiasi market gitu kan. Dan ke depan, saya rasa ke depan mungkin temanya basic industry, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya anything yang kasih result bagus dan growth bagus, ya itu pasti akan terapresiasi juga di market, termasuk yang underdog seperti grup-grup saham-saham di bidang teknologi yang kemarin kita sempat merasa bahwa ini barang hancur lebur tidak ada artinya, tapi ketika dengan minim pendanaan dan minim sokongan tiba-tiba mereka bisa perform, saya rasa itu mereka pasti dapat apresiasi juga nanti kan? Iya benar. Kalau untuk tech ini beda kok. Kalau yang untuk kita lihat growing revenue itu di basic industry. Kalau di tech sektor, siapapun yang bisa potong cost, lihat tuh siapa yang bisa potong cost paling banyak, cepat naik harganya. Lihat kan apa yang paling cepat ya, belakangan ya. Jadi ya kalau tadi ada yang nanyain tech gimana, bagi saya ya ini seleksi alam, tech yang nggak ada possibility untuk create money, ya sorry to say, itu pasti bakal tenggelam seperti bubble burst di .com bubble tahun 2000. Tapi setelah bubble burst.com 2000 itu, tech yang memang terbukti bisa menghasilkan positif cash flow ya terapresiasi sampai saat ini kan gitu kan. Iya benar. Jadi ya kita harus benar-benar nggak bisa lagi main saham seperti kayak tahun 2000, 2020, cap-cip-cup kembang kuncup ditembak semua asal satu sektor naik semua gitu kan. Udah nggak ada lagi kok. Sekarang itu nggak ada lagi seperti itu. Paling nggak itu gini, paling nggak itu aku lihat itu ya. Kita kalau bikin seminar lagi ya, seminar My Investor, itu udah nggak ceritanya sector rotation nggak. Saya mau cerita soal analisa Porter 5 Force loh. Untuk mendapatkan saham yang bagus, Porter 5 Force-nya mesti kuat. Barrier to entry-nya rendah, terus daya tawarnya ke supplier, daya tawar ke konsumen, regulasi, itu yang mesti kita bahas. Back to basic lah. Back to basic ya. Ya, back to basic lah. Bagaimana perusahaan ini survive dan making money, ya itu yang paling terpenting di era inflationary kan. Ya, inflationary itu benar. Udah beda. Jadinya gini, kalau kemarin saya bilang, seluruh yang diceritakan oleh buku teks itu tidak laku. Emang, kalau waktu itu ingat tuh kita di Clubhouse di 2021 itu nggak laku. Tahun 2022 ini setelah ini selesai, itu berbalik. Semuanya laku lagi. Kembali ke basic, kita kembali hidup normal kok, itu kira-kira. Benar, karena kalau kita ngelihat, ya tahun 2020 atau mungkin pada tahun-tahun deflation ke belakang, mau reinvest gimana? Harganya aja turun, deflasi, mereka mau reinvest naik, cost naik terus, pass on juga nggak bisa gitu kan. Jadi ya pasti semua yang ada di buku itu percuma gitu kan. Barrier to entry rendah, punya proposition value bagus, tapi nggak bisa pass on cost. Nggak jalan, nggak bisa. Makronya simply nggak masuk waktu itu ya. Intinya kan di situ, cost-nya naik terus nggak bisa pass on cost, walaupun punya barrier to entry-nya bagus, tinggi, nggak bisa gampang ada pesaing, proposition value bagus, tapi nggak bisa melakukan pass on cost ya, tetap aja kan. Itu aja, benar. Dan ini kondisinya berbeda dengan inflationary scheme ini, mereka ada kemungkinan yang awalnya nggak bisa pass on, sehingga ya diharapkan ini reindustrialisasi, waktunya industri-industri yang kemarin termehek-mehek, orang yang punya pabrik banyak dijuali. Nah, ini the last survivor ini yang kemungkinan
akan meraup untungnya nih. Itu saya kerasa banget tuh Pak. Tahun 2013 sampai 2017, banyak sekali orang punya pabrik antara ditutup dan Dijualin. dijual. Iya. Yes. Karena mereka merasa udah nggak ada penerus satu, dan yang kedua, ini udah cuancia. Istilahnya cuancia itu apa? Cuma cuan untuk makan, udah nggak bisa buat cari duit. Ya. Itu kalau hitungan saya kok, itu hitungannya itu bottom line zero kok. Karena OPEX-nya habis Yes, di OPEX kan, makan tutup kan. Tapi bottom line zero betul, pas. betul. Jadi bottom line-nya selama ini kayak kerja setengah mati nggak ada hasilnya gitu kan. Iya, benar ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin waktunya yang The Last Survivor ini untuk benar-benar survive nih. Yang kasihan yang ternyata mati duluan sebelum era ini nih, kayak Sril gitu kan. Yes, iya. Tapi itu tuh saya begitu dengar Sril sama dunia tech out of business, akhirnya pada dasarnya ada bermasalah kan. Saya langsung Betul. mikir, ini industrinya jangan-jangan era bearisnya udah selesai. Apakah Betul. harusnya udah konsolidasi, udah tinggal nunggu naik? Betul. Itu aku udah mulai lihat. Itu kalau seandainya ini naik ya. Tapi sayangnya apalagi perusahaan tekstil. Nah, itu tuh cari tuh perusahaan tekstil survivornya siapa tuh? Yang Betul, listing. betul. Karena kan ceritanya kalau yang listingnya udah hampir habis ini kok. Betul, perusahaan tekstil yang listing itu yang masih ada isinya, itu sisa siapa? Indorama enggak ya? Itu polyester ya? Beda. Itu Polyester. tekstil hybrid itu, Pak. Hybrid ya, polyester macam-macam lah ya. Nah, tuh Ding Dong Bell tuh. Ding Dong Bell itu kalau nggak salah juga seragam kayaknya. Nah iya, ini juga ada nih apa tuh? Bel sebat, nah lo. Oh aduh, Trisula keluar, aduh. Hati-hati ya, kita nggak cerita ini kita cerita tema industri. Untuk yang lain itu nanti kita harus ada sesi khusus membahas fundamental masing-masing. Tapi ceritanya kira-kira. Dan kayaknya Pak yang disebutin dari tadi ini kayaknya nggak ada isinya semua. Iya, nggak ada isinya. That's the problem. Itu problem nggak ada. Saya mau itu saat ini kalau nggak dilihat itu berbahaya. Kita mesti paham, mesti lihat banget. Benar, karena yang murni ada isinya, yang masih ada bisnisnya, malah saya lihat yang emiten kontroversial, Penn Brothers. Walah, iya benar. Tapi itu ceritanya itu enggak gini kok yang gua lihat itu adalah kalau kita ini kita ngomong psikologi kehidupan ya, psikologi industri ya. Iya. Kalau orang yang ngalamin bisnis bagus terus-terusan, orangnya biasanya generous. Iya. Ngerti kan? Mereka udah melakukan, gua melakukan A bagus, gua senang berbagi karena generous kan, karena gua dapat terus. Kalau yang biasanya hidupnya sudah susah bertahun-tahun, itu sulit buat generous kok. Ngerti kan? itu juga psikologis yang aku lihat itu kalau banyak di company itu kita mesti hati-hati juga. Ini siklusnya yang aku lihat kayak gitu. Ini Kalau waktunya siklusnya mereka berubah udah dari puasa satu dasawarsa, sekarang nggak mau bagi-bagi, Pak. ada psikologi seperti itu. Baca dari Ray Dalio di dalam prinsipalnya dia cerita ini siklus bangsa. Siklus bangsa saya lihat siklus orang juga. Siklus pertama kok dia miskin dan dia juga tahu bahwa dia itu miskin. Oke, lalu dia udah kerja, dia udah kaya tapi masih merasa dia miskin. Yes, masih pelit, ngerti kan, masih pelit, bagi-bagi sulit. Habis itu siklus ketiga, dia udah kaya dan dia ngerti bahwa gue udah kaya. Itu udah bagi. Lalu ada berikutnya yang udah apes, dia udah miskin tapi masih merasa kaya. Itu juga kejadian. Kita mesti tahu ini fasenya di mana. Ini kalau aku lihat itu fasenya di mana. Apakah itu cara aku lihat diskonnya ya. Ini kita udah apakah the company, the management, founder dan lain-lain, they are doing good, but do they think they are already good? Tidak penting loh, kita harus understand. Kalau mereka udah tahu they are already good, begitu mungkin mereka, ya udah kita berbagi dan gini-gini. Kondisi juga bagus kok. Yang saya percaya manusia itu baik kok. Ya pasti kalau udah kondisi yang luar biasa, waduh, kalau kedesak ya gimana? Kayak itu kita mesti paham banget. Jadi juga kalau investor tuh mesti paham. Tapi menarik sih Pak, kalau basic industri yang jalan ini saham ketapel semua nih Pak. Ketapel, benar. Ketapel kayak gini, nggak, yang belinya pakai doa kok. Ini benar-benar masuk ke periode high risk high return. High risk high return. Nah. Ini gini, kalau di tengah di tengah kekacauan global, kalau namanya kekacauan global itu mungkin ceritanya itu mirip kayak cerita The Pirate of Caribbean kok. Itu ceritanya kan. Suddenly bisa kaya banget kan. Abis itu kalau salah ternyata langsung amblas itu ceritanya kan. Iya, setuju.
Tapi memang menarik sih ini, karena setelah kita masuk ke era yang sangat gampang cari duit di 2020, di 2022 ini benar-benar era yang istilahnya kalau kita salah sedikit udah tanpa ampun. Nah, Iya. 2023 ini kayaknya lebih era spekulatif nih. Spekulatif udah banyak doa kok. Kalau aku lihat 2023, gua mau banyakin ibadah justru kok 2023 kok. Yakin ibadah banyak doa kok. Udah selesai ya. Sebelum pencet buy itu harus banyak doa dulu tuh. Semuanya doa dulu sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih kita udah dapat bayangannya bahwa dalam kondisi walaupun terancam resesi, The Fed punya misi yang berbeda, bahwa The Fed tidak bertanggung jawab terhadap resesi, walaupun pada umumnya resesi ini harusnya soft landing, tapi The Fed masih berkewajiban menjaga posisinya terhadap inflasi. Jadi kemungkinan walaupun dalam kondisi resesi akan terjadi resesi plus hard landing, dan di mana ini kayaknya mungkin berlangsung agak cukup lama ya Pak ya? Iya. Apa? Ya bisa lumayan lama sih. Dan berlangsung Tapi agak cukup lama. Biasanya kondisi yang dari supply chain bermasalah ini, apalagi udah kelihatan mata setahun setengah ini nggak ada perkembangan berarti untuk mengembalikan supply side, kayaknya bisa 2-3 tahun mungkin ya dalam kondisi seperti ini ya. ya mudah-mudahan lah cepat, jangan lama-lama ya. 2-3 tahun fair lah, itu ekspektasi sekarang. Iya. Dan kita harus tetap waspada karena kita juga bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang terlalu dovish itu yang sangat tidak kita harapkan sekarang. Harus berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan suku bunga, menaikkan pertalite, menambah BLT. Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin nggak cukup populis ya dan banyak kritik di dalamnya kan. Cuma ini mau nggak mau daripada kita nggak bisa menikmati panen dari komoditas akibat oil yang udah di depan mata pasti menguat. Iya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Pak. Mungkin ada yang mau ditambahin Pak closing statement-nya buat teman-teman. Ya mungkin kalau closing statement dari saya, kita udah lihat ya, kita sudah panen 2,5 tahun. Alhamdulillah. Dari 2020 dari indeks berapa paling rendah kok 4.500 ya? Paling rendah 3.900 ya. Waduh, 39. Oke. Kita udah nikmatin 3.900. Udah hampir 2 kali lipat ini. Market. Ya. Udah hampir 2 kali lipat. Saham yang naiknya ribuan persen juga banyak ada. Itu saya lihat bahwa memang ya kita sudah enjoy itu. Dan satu hal yang kita lihat bahwa di pasar keuangan sama seperti juga di sektor real, tidak selamanya itu ya hal yang baik itu di sana, dan kalau hal buruk juga itu tidak akan selamanya, karena kehidupan ini datang silih berganti, roda itu ada cycle-nya lah. Ada cycle. Dan saya lihat memang sekarang itu saatnya kita mulai ya, kalau untuk trading ya selalu ada opportunity at any situation, tapi kita memang udah harus bisa di kondisi sekarang ini agak tone down ekspektasi kita. Bahwa Oke, dimana satu kita terakhir Pak, saya lupa tanyain. FOMC meeting minggu depan. ya, Expected kan 50 basis point Pak. Bisa lebih atau bisa kurang? 50 basis point cukup. Oke. The Fed udah communicate. Oke, kalau gitu. Thank you Pak Farul atas insight-nya malam ini. Kita ketemu lagi untuk update market di bulan depan. Iya, sama-sama kok. Thank you. Oke, thank you. Sampai ketemu.